Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Salsabila, kelas 10 Agama. Saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional dalam bentuk bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita membahas tentang integrasi nasional, kita harus tahu dulu nih, apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia merupakan negara yang multikultural. Apa sih multikultural itu? Nah, multikultural itu adalah negara yang mempunyai banyak kebudayaan. Nah, dari banyak kebudayaan itulah tercipta perbedaan. Nah, dari perbedaan itulah kita harus menciptakan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada aktualisasi pemahaman nilai Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih aktualisasi itu? Nah, aktualisasi adalah suatu keinginan atau penerapan dari pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu untuk untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Nah, contoh penerapan aktualisasi adalah yang pertama, aktualisasi dalam bidang politik. Dalam bidang politik itu kan pas ada pemilu. Nah, dalam pemilu itu setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua itu ada aktualisasi dalam bidang hukum dan pemerintah. Nah, dalam bidang hukum dan pemerintah itu ada penegak hukum. Penegak hukum itu contohnya kayak polisi, jaksa, pokoknya orang-orang yang itulah. Nah, mereka itu harus bersifat objektif dan harus adil. Terus yang ketiga ada aktualisasi di bidang sosial budaya. Contohnya itu kita harus menciptakan sikap saling mengerti, terus menerima dan menghormati segala perbedaan yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. Yang ketiga ada aktualisasi dalam bidang pertahanan dan keamanan seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1 dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. Selanjutnya konsep integrasi nasional. Baru nih kita membahas tentang integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Nah, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Itu kita berusaha supaya negara ini tetap bersatu gitu. Nah, integrasi itu ada syaratnya. Nah, syaratnya itu anggota masyarakatnya harus merasa berhasil mengisi kebutuhan antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma-norma yang berlaku dan normanya itu dijadikan pedoman, bukan cuma peraturan aja, tapi harus dijadiin pedoman gitu. Terus yang ketiga ada norma dan nilai sosial berlaku cukup lama dan tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten oleh anggota masyarakat. Nah, ini tuh jadi normanya itu harus dijalanin oleh masyarakat, bukan cuma sekedar norma tapi nggak dijalanin gitu. Terus ada Sumpah Pemuda 1928 sebagai konsensus integrasi nasional. Nah, Sumpah Pemuda melahirkan konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia, bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Nah, ada juga nih faktor integrasi nasional. Nah, ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya itu cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Nah, dibuktikan dalam kayak perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Ada faktor penghambatnya itu masyarakatnya
beraneka ragam. Jadi masyarakatnya itu banyak perbedaan, jadi sulit untuk mengadakan upaya integrasi nasional gitu. Lalu ada tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangannya ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, kalau eksternal itu kayak pemanasan global, terorisme global, dinamika lingkungan, strategis kawasan Asia Pasifik, dan masalah perbatasan antar negara.